Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah. Wabil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, senantiasa kita melafazkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pagi ini kita dapat melakukan rukuk dan sujud, dapat melaksanakan perintah Allah, dapat bermuwajahah di masjid yang kita banggakan ini. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah. Kajian kita tolok ukur kebahagiaan dan kesuksesan seorang muslim dalam memilih parameter kebahagiaan dan kesuksesan. Kadang-kadang ada yang tertumpuk kepada satu bagian saja, melupakan bagian yang lain. Di sini ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang menjadikan ketakwaan sebagai tolok ukur kebahagiaan. Kalau kita baca di dalam beberapa ayat Quran, di antaranya di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bersikap iman, isbiru wasabiru warabitu, bersabarlah kalian dan tetaplah kalian dalam kesabaran, wattaqullah warabitu, dan hendaklah senantiasa selalu bersiap siaga, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita mafhum dari ayat ini bahwa orang-orang yang beriman
diserukan oleh Allah untuk senantiasa sabar. Dan diulang kata-kata sabar ini 2 kali. Isbiru wasabiru, sabarlah kalian dan tetaplah kalian dalam kesabaran. Ini artinya bagaimana sabar ini benar-benar menjadi landasan bagi orang-orang yang beriman. Sabar arti secara literally adalah mencegah dan menahan diri dari pelanggaran. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, lalu ikhwan kita datang untuk mengucapkan kalimat sabar. Ini artinya menahan diri dari sedih dan jengkel. Sehingga dari segala macam musibah yang diterima, ini hendaklah dihadapi dengan lapang dada. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang menyimpang dari tuntunan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai dia jengkel dengan musibah yang dia hadapi. Oleh karena itu Zunnun al-Masri, beliau memberikan definisi secara rinci tentang sabar itu. Yang pertama kata beliau, sabar adalah menjauhkan diri dari pelanggaran. Di sini jangan sampai ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan melanggar hukum-hukum Allah. Jaga kata-kata. Jangan sampai nanti kita mengatakan, aduh, aku sudah berobat kalau sakit misalnya. Berobat, sudah banyak keluar dana, berdoa, tapi belum juga kunjung sembuh dari penyakit ini. Katanya Allah akan mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Aku sudah merasa letih. Ini adalah merupakan satu pelanggaran. Berarti dia suudzon pada Allah. Berarti dia tidak sabar. Yang kedua, tenang ketika menghadapi musibah. Ketenangan yang didapatkan dari seseorang yang mendapatkan musibah ini karena zikrullah. Sekali lagi saya ingatkan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du di ayat yang ke-28. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hati mereka itu tenang karena zikir pada Allah. Ingatlah dengan zikir pada Allah hatimu menjadi tenang. Sehingga lisannya itu tidak pernah lepas daripada zikrullah. Hatinya tidak pernah lepas daripada zikrullah. Ia membaca kalimatut thayyibah berulang-ulang kali. Sehingga ketenangan ini akan didapatkan karena senantiasa hubungan kontak kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menikmati apa yang dirasakan. Dia menikmati apa musibah yang diberikan oleh Allah.
tidak dengan gundah gelisah. Yang ketiga, mengedepankan kekayaan jiwa di saat kefakiran menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Maksudnya, apabila dia jumpa kepada orang lain, apabila jumpa dengan saudara-saudaranya, apabila berjumpa dengan ikhwan sesama muslim, dia tidak menampakkan wajah yang murung. Dia tidak minta dibelas kasihani oleh orang lain. Ini yang dimaksud oleh Zunnun al-Masri di dalam mengedepankan kekayaan jiwa. Wajahnya tetap ceria, tidak menampakkan kegelisahan, tidak menampakkan bahwa dia sedang mendapatkan musibah. Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga di dalam ayat tadi, Ali Imran ayat 200, orang yang beriman disuruh bersabar dan tetaplah dalam kesabaran. Dengan kata lain, orang yang beriman tidak ada kesabarannya itu terbatas. Kalau ada orang yang mengatakan sabarku habis, ya ini berarti belum sabar. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam ayat tersebut, selain Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar dan tetaplah dalam kesabaran, warabitu, hendaklah kalian tetap bersiap siaga. Wabil khusus di dalam menghadapi musuh, hendaklah mempersiapkan diri. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berlaku disiplinlah terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi keberuntungan yang didapatkan di sini dari orang-orang yang beriman adalah sabar, mantapkan kesabaran, senantiasa bersiap siaga, dan bertakwa kepada Allah. Lalu di dalam surah Al-Hajj, surah yang nomor ke-22, di ayat yang ke-77, Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lagi-lagi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menyatakan diri iman. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan hendaklah kalian melakukan perbuatan kebajikan. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi Bapak dan saudara-saudara, menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kesuksesan seorang muslim ini adalah ketakwaannya. Sehingga orang-orang yang takwa itu tidak pernah lepas dari melakukan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang takwa itu tidak pernah lepas melakukan rukuk dan sujud kepada Allah. Salat yang fardu yang 5 waktu tidak pernah diabaikan. Bahkan dia berupaya untuk melakukan salat-salat sunnah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita lengkapi ayat-ayat ini dengan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-15.
Allah memberikan penjelasan secara khususiyah tentang ciri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dijadikan pegangan. Tidak ragu sedikit pun dengan ayat-ayat Quran. Dia tidak pernah menyalahi Al-Quran. Dia tidak pernah menyalahi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu, diikuti dengan berjihad di jalan Allah. Sarana jihad disebut oleh Allah di sini ada dua. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Nah, sehingga keimanan kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu sedikit pun terhadap Al-Quran dan Sunnah, diikuti dengan berjihad di jalan Allah, digunakan sarana jihad itu harta, kalau dia punya, gunakan harta itu untuk berjihad di jalan Allah. Selain ada kewajiban menunaikan zakat, kalau memang sudah wajib zakat, paling tidak infak. Bagaimana dia berkontribusi untuk memikirkan perkembangan Islam, maka dia sisihkan sebagian kecil dari harta yang telah dititipkan oleh Allah. Selain dari berinfak, wa anfusihim, berinfak dengan harta sebagai sarana jihad. Yang kedua adalah semangat, anfus, jiwa, di mana tidak semua orang itu diberikan dua-duanya. Ada orang diberikan harta, tapi semangat dalam berjihad di jalan Allah lemah. Ada orang yang diberikan semangat jihadnya ada, tapi dia tidak diberikan harta oleh Allah. Nah, sehingga dari dua sarana yang disebut oleh Allah ini bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang jelas Allah katakan orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang takwa itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam kondisi lapang ataupun sempit. Inilah yang menjadi gaya hidup orang takwa. Mereka senantiasa mempunyai prinsip dalam hidup. Tidak ada hari tanpa infak. Yang namanya infak ini tidak mesti harusnya kaya raya. Nah, kemudian ditopang dengan semangat di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disebut dengan anfus. Nah, di sini Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang yang benar-benar imannya. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Nah, Bapak dan saudara-saudara, orang yang takwa yakin bahwa rizki yang berlimpah ataupun kekurangan dari materi itu adalah merupakan ujian dari Allah. Ada orang diuji dengan kekayaan, ada orang diuji dengan kemiskinan. Sehingga di dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaihi turja'un. Ini surah Al-Anbiya. Ayat yang ke surah Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kata Allah. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan keimanannya itu. Apakah mereka itu benar beriman? Ataukah imannya hanya di lisan saja? Apakah mereka termasuk orang yang sabar? Ataukah sabarnya itu tidak ada, padahal dia mengaku beriman? Nah, Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas menjelaskan di dalam bentuk-bentuk ujian, nabtalikum bisyarri wal khair fitnah. Kami menguji kamu, kata Ibnu Abbas, dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Bisyiddati warraha wasihhati wassaqam wal ghina wal faqir wal halal wal haram wat ta'ah wal ma'siyah wal huda wad dhalal, kata beliau. Ujian itu antara lain dengan kesusahan dan kesenangan, dengan kesehatan dan sakit, dengan kekayaan dan kefakiran, dengan halal dan yang haram, dengan ketaatan dan dengan kemaksiatan, dengan petunjuk dan dengan kesesatan. Nah, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah sesuatu yang mampu mengakibatkan kecelakaan. Cinta dunia, cinta kedudukan, cinta wanita adalah fitnah karena mampu memalingkan zikrullah. Ini orang diuji dengan kedudukan atau pangkat, diuji dengan harta, diuji dengan wanita. Apakah zikirnya kepada Allah ini tetap berjalan, ataukah dia lupa berzikir kepada Allah karena ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itulah Allah katakan, wa may yu'rid an dzikri rabbahu wa may yu'rid an dzikri rabbah yaslukhu 'adzaban sa'ada. Surah Jin ayat yang ke-70, ayat yang ke-17. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang amat berat, kata Allah. Di dalam surah Toha ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, kata Allah, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara, sehingga dengan demikian bagaimana zikir kita kepada Allah ini tidak pernah lepas, sekalipun dalam kondisi sedang senang ataupun dalam kondisi sedang susah, kondisi sedang sehat ataupun sedang sakit, zikir kepada Allah tidak pernah dilupakan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tujuan dari cobaan itu adalah agar terlihat siapakah yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
surah Al-Mulk ayat yang ke-4, ayat yang kedua ya. Yang telah menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu, siapa di antara kalian yang amalannya lebih bagus. Di sini Allah menggunakan kalimatnya ahsanu amala. Itu menggunakan isim tafdil. Ini artinya yang paling baik. Kita disuruh berkompetisi oleh Allah dalam melakukan perbuatan kebajikan. Di ayat lain Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebajikan. Nah, sehingga dengan demikian disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tolok ukur yang pertama adalah ketakwaan ini yang menjadi landasan, menjadi parameter kehidupan orang muslim. Yang kedua, adalah mereka yang menjadikan materi sebagai acuan bagi kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi materi ini menjadi acuan. Dia mengatakan bisa bahagia kalau materi berlimpah. Dia akan berbahagia kalau dia punya harta banyak. Maka disinilah manusia berupaya untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Sudah tidak lagi dilihat mana halal mana haram. Yang penting dia itu sudah dapat menguasai. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Fajr ayat yang ke-15 Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun orang-orang yang senantiasa setelah diuji oleh Allah dengan memberikan kemuliaan, dengan memberikan kenikmatan, dengan memberikan luasnya harta, lalu dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Mereka mengatakan bahwa kami telah dimuliakan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila dia itu dicoba oleh Rabb-nya, lalu Allah membatasi rizkinya, kemudian dia berkata bahwa Rabbku telah menghinakanku. Nah, disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian pola kehidupan mereka ini senantiasa materi menjadi tolok ukur dalam kehidupannya agar dia bahagia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam satu hadis, ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuh. Aku heran melihat orang sibuk dalam urusan dunia sedangkan mati telah mengintai dirinya. Wa ajibtu li ghafilin wa laysa bimaghfulin anhu. Dan aku pun heran melihat orang lalai dalam kehidupannya sedangkan Allah tidak pernah melalaikan kebutuhan hidupnya. Wa ajibtu li dhahikin mil'a fihi wa la yadri arudiya anhu am sukhit. Dan aku pun heran melihat orang tertawa selebar mulutnya sedangkan dia tidak mengerti apakah itu diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Nah, inilah Rasulullah melihat fenomena kehidupan orang yang luar biasa di dalam mengumpulkan harta sehingga sudah tidak lagi dilihat mana halal mana haram. Yang penting dia dapat menguasainya, dia dapat meraihnya, dia dapat menikmatinya. Maka Rasulullah melihat orang yang seperti ini, merasa keheranan Rasul. Ajibtu lidhalibid dunya wal mautu yatlubu. Aku heran melihat orang sibuk dalam urusan dunia
sedangkan mati telah mengintai dirinya. Tidak disadari bahwa kematian itu sudah mengintai dirinya dengan perubahan-perubahan fisik yang ada, dengan penyakit yang silih berganti datang pada dirinya. Ini kadang tidak dipedulikan. Kesibukan mencari harta begitu luar biasa. Otaknya selalu diputar untuk dapatkan harta. Bahkan ada orang yang sudah kaya masih juga sempat mencetak uang palsu. Padahal hartanya sudah berlimpah ruah, masih tetap dia mencoba untuk memperbanyak lagi dengan cara membuat uang palsu. Inilah keserakan-keserakan yang ada pada manusia. Sehingga Allah menyinggung orang yang seperti ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu yang sudah melalaikan mereka. Sehingga masuk ke liang kubur, barulah mereka berhenti dari keserakan itu. Saudara, kalau kita bicara tentang mati, Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran. Satu di antaranya di dalam surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma yatarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Muhammad kepada kaummu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menghampiri kamu, akan datang kepadamu malaikat maut yang sudah ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Tidak bisa diundur dan tidak bisa minta didahulukan. Ada orang yang minta diundur kematian, tidak bisa. Ada orang yang minta dipercepat kematian, itu pun tidak bisa. Allah sudah tetapkan jatah kehidupannya di dunia ini. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian apa yang diyakini oleh golongan yang kedua, bahwa mereka menjadikan materi adalah sebagai acuan bagi kebahagiaan dan kesuksesan, ini adalah merupakan hal yang terjadi pada segolongan umat manusia yang lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal yang namanya dunia tempat transit sementara. Kalau jatah kehidupannya sudah selesai, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, maka dia akan meninggalkan dunia ini dan akan masuk ke alam barzah. Dan di alam barzah ini pun transit sementara, menunggu hari kiamat. Kapan berlamanya? Wallahu a'lam. Sampai kiamat itu tiba, sampai kehancuran alam itu tiba, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita di sini di dalam pola berpikir kita bahwa kebahagiaan, kesuksesan menurut Al-Quran, menurut ajaran Al-Quran, menurut ajaran Islam adalah bagaimana dia menciptakan atau menjadikan dirinya sebagai orang yang takwa, dan orang yang takwa itu titik pandangnya selalu dua jalur. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali jika kalian senantiasa mengadakan hubungannya kepada Allah dan mengadakan hubungannya kepada sesama
manusia. Ali Imran ayat 112. Jadi inilah yang menjadi landasan orang yang takwa. Dia tidak jadikan materi dunia ini sebagai satu tujuan utama. Karena apa? Karena memang Islam mengajarkan kita ada balance dalam kehidupan. Kita tidak boleh berorientasi hanya satu arah saja. Kita memikirkan akhirat terus, dunia kita tidak pikirkan. Juga tidak boleh kita memikirkan dunia terus menerus, akhirat kita campakkan. Allah katakan di dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di sini Allah memberikan pelajaran pada kita di dalam surah Al-Qasas 77. Kita diperintahkan, silahkan kalian mencari bekal-bekal kehidupan akhirat sebanyak mungkin. Tapi di sini Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Kenapa? Karena Nabi katakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itulah kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka kita diperintahkan beramallah, bekerjalah untuk dunia dan untuk persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Jangan sampai kita ini hanya memikirkan dunia semata, mempersiapkan kehidupan akhirat kita lalaikan. Juga jangan sampai kita memikirkan akhirat saja, dunia kita tidak pikirkan. Itu akan salah. Karena apa? Karena Allah telah mengajarkan kita berdoa di dalam surah Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, berikanlah kepada kami kehidupan dunia baik dan hasanah juga baik. Wa qina adzabannar, dan hindarilah kami dari siksa neraka. Jadi kita minta hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Hasanah dunia itu cirinya apa? Rasulullah SAW memberikan penjelasan hasanah dunia, cirinya satu di antaranya adalah arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abraron wa khulata'uhu salihin wa rizquhu fi baladihi. Ada 4 tanda kebahagiaan seseorang, kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama, memiliki istri yang tergolong salihah. Kalau suami memiliki istri yang tergolong salihah, dia bahagia. Apa kriteria salihah di dalam Quran? Ali Imran ayat yang ke-34. Maaf, An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizat lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita-wanita salihah itu adalah yang pertama qanitat, rajin ibadah. Hafizat lil ghaib, yang kedua adalah pandai menjaga diri di saat suami tidak ada, sebagaimana Allah perintahkan untuk dijaga. Jadi kalau suami memiliki istri tergolong salihah, kebahagiaan yang luar biasa. Ini hasanah dunia. Wa auladuhu abraran, punya anak yang berbakti. Bahagia luar biasa. Suami istri punya anak berbakti pada orang tuanya. Yang ketiga, wa khulata'uhu salihin. Istri memiliki suami, suaminya selalu bergaul dengan orang-orang saleh. Si istri itu akan bahagia. Dan yang terakhir dalam sabda Rasulullah ini, wa rizquhu fi baladi, rizkinya dicari di dalam negeri. Artinya, rizki yang dicari di dalam negeri itu adalah rizki yang halalan thayyibah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Maka makanlah apa yang telah dikaruniakan oleh Allah yang halal dan baik. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.
kajian kita yang menjadi tolok ukur kebahagiaan dan kesuksesan seorang muslim tidak lain adalah ketakwaan menjadi parameter yang paling utama. Jangan sampai kita hanya memikirkan keduniaan, lupa kepada akhirat. Jangan sampai kita memikirkan akhirat, lupa kepada kehidupan dunia. Tapi hendaklah kita lakukan secara balance. Jadikanlah kehidupan dunia sebagai tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan pertama. Maka kita bersiapkan diri, mengumpulkan, berkompetisi untuk beramal soleh yang tidak lain untuk menolong diri kita sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami dari kajian ini. Kepada Allah kita berserah diri dan berharap agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan kehidupan dunia, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dapat menutup hidup ini dengan husnul khotimah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang senantiasa mendapatkan penjagaan oleh Allah. Tempat tinggal kita aman, negara kita Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.